Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan juga baik-baik saja ya. Nah, untuk materi hari ini kita akan membahas mengenai pengujian ergonomi dalam sebuah produk. Nah, ini masih sama dengan materi yang kemarin. Jadi ini materinya kita melanjutkan lagi. Nah, dalam pengertiannya di sini dijelaskan bahwa ergonomi itu adalah ilmu yang menemukan dan mengumpulkan informasi tentang tingkah laku, kemampuan, keterbatasan, dan karakteristik manusia untuk perancangan mesin, peralatan, sistem kerja, dan lingkungan yang produktif, aman, nyaman, dan efektif bagi manusia. Ergonomi di sini merupakan suatu cabang ilmu yang sistematis untuk memanfaatkan informasi mengenai sifat-sifat manusia, kemampuan manusia, dan keterbatasannya untuk merancang suatu sistem kerja yang baik agar tujuan dapat dicapai dengan efektif, aman, dan nyaman. Nah, yang pertama di sini adalah metode dan analisis yang digunakan dalam pengujian ergonomi. Di sini fokus utama dalam pertimbangan ergonomi itu adalah mempertimbangkan unsur manusia dalam perancangan objek, lalu ada prosedur kerja dan lingkungan kerjanya. Sedangkan metode pendekatannya itu adalah dengan bagaimana kita itu mempelajari hubungan manusia, lalu pekerjaan dan fasilitas pendukungnya dengan harapan di sini bahwa dapat sedini mungkin itu kita mencegah kelelahan yang terjadi akibat sikap atau posisi kerja yang keliru. Nah, di sini ada analisis ergonomi yang dibedakan menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah analisis tentang tampilan display, tentang tampilan atau display. Nah, di sini penjelasannya bahwa penyelidikan pada suatu perangkat itu yang menyajikan informasi tentang lingkungan dan mengkomunikasikannya pada manusia antara lain dalam bentuk tanda-tanda, angka, dan lambang. Lalu yang kedua adalah analisis tentang kekuatan fisik manusia. Kalau di sini jadi analisis tentang kekuatan fisik manusia itu kita dengan mengukur kekuatan serta ketahanan fisik manusia pada saat kerja. Nah, termasuk perancangan objek serta peralatan yang sesuai dengan kemampuan fisik manusia itu dalam beraktivitas. Nah, yang ketiga di sini adalah analisis tentang ukuran tempat kerja. Di sini tujuannya itu adalah untuk mendapatkan rancangan tempat kerja yang sesuai dengan ukuran atau dimensi dari tubuh manusia. Lalu yang keempat itu adalah analisis tentang lingkungan kerjanya. Nah, di sini biasanya itu meliputi kondisi lingkungan fisik tempat kerja, terus ada fasilitas kerjanya juga. Nah, di sini misalkan adalah dari pengaturan cahayanya, lalu ada kebisingan, temperatur, dan juga suara. Lalu selanjutnya di sini ada 4 aturan dasar ergonomi dalam perancangan dan pembuatan produk. Nah, desain sebelum dipasarkan itu sebaiknya terlebih dahulu dilakukan kajian atau evaluasi atau pengujian yang menyangkut berbagai aspek teknis, fungsional maupun kekayaan ekonomis serta analisis nilai realitasnya, evaluasi ergonomis dan marketing. Nah, di sini untuk melaksanakan kajian atau pengujian bahwa produk sudah memenuhi persyaratan ergonomis, nah kita itu harus mempertimbangkan faktor manusia. Dalam hal ini ada 4 aturan nih sebagai dasar perancangan produknya. Yang pertama, kita harus memahami bahwa manusia itu merupakan fokus utama perancangan produk.
sehingga hal-hal yang berhubungan dengan struktur anatomi atau fisiologis tubuh manusia harus diperhatikan. Nah, demikian juga dengan dimensi ukuran dari tubuh manusia. Lalu yang kedua adalah menggunakan prinsip-prinsip kinesiologi dalam perancangan produk. Nah, maksudnya di sini atau dengan kata lain studi mengenai gerakan tubuh manusia yang dilihat dari aspek biomekanik. Nah, tujuannya untuk apa sih? Jadi tujuannya di sini adalah untuk menghindarkan manusia melakukan gerakan kerja yang tidak sesuai, tidak beraturan, dan juga tidak memenuhi persyaratan efektivitas dan efisiensi gerakan. Lalu, yang ketiga adalah pertimbangan mengenai kelebihan maupun kekurangan. Nah, di sini biasanya itu berkaitan dengan kemampuan fisik yang dimiliki oleh manusia di dalam memberikan respon sebagai kriteria yang perlu diperhatikan pengaruhnya dalam perancangan produk. Yang keempat adalah mengaplikasikan semua pemahaman yang terkait dengan aspek psikologis manusia sebagai prinsip-prinsip yang mampu memperbaiki motivasi manusianya, attitude, moral, kepuasan, dan etos kerja. Lalu yang terakhir itu di sini adalah unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam perancangan dan pembuatan produk. Nah, selain hal-hal yang tadi sudah saya jelaskan nih, ada aturan dasar perancangan produksi di sini, unsur lain yang juga penting itu yang harus diperhatikan dalam perancangan produk adalah hubungan antara lingkungan, manusia, alat-alat atau perangkat kerja dengan produk fasilitas kerjanya. Nah, di sini satu sama lain itu saling berinteraksi dan memberi pengaruh signifikan terhadap peningkatan produktivitas, efisiensi, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, maupun ketenangan orang bekerja sehingga menghindarkan diri dari segala bentuk kesalahan manusiawi atau human error yang berakibat kecelakaan kerja. Nah, di sini lingkungan fisik bagi manusia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah cahaya. Nah, dalam faktor cahaya, kemampuan mata untuk melihat objek itu dipengaruhi oleh ukuran objek. Terus juga ada derajat kontras antara objek dan sekelilingnya. Lalu ada luminesensi atau brightness. Terus lamanya melihat, serta warna dan tekstur yang memberikan efek psikologis pada manusia. Di sini, mata diharapkan memperoleh cahaya yang cukup, lalu juga pemandangan yang menenangkan pikiran, tidak silau dan nyaman. Nah, pencahayaan yang kurang itu dapat mengakibatkan kelelahan pada mata. Lalu yang kedua adalah kebisingan. Di sini aspek yang menentukan tingkat gangguan bunyi terhadap manusia adalah lama waktu bunyi terdengar. Lalu ada intensitas, di mana di sini maksudnya adalah dalam ukuran desibel, besarnya arus energi persatuan luas. Lalu ada frekuensi di sini dalam hertz, jumlah getaran per detik. Nah, usaha-usaha pengurangan kebisingan itu biasanya dapat dilakukan dengan pengurangan kegaduhan pada sumber, lalu pengisolasian peralatan penyebab kebisingannya, tata akustik yang baik, atau memberikan bahan penyerap suara, dan memberikan perlengkapan perlindungan. Lalu yang ketiga adalah getaran mekanis. Nah, kalau untuk getaran mekanis di sini, dia itu dapat diartikan sebagai getaran-getaran yang timbul oleh alat-alat mekanis yang kita pakai pada saat memproduksi. Nah, di sini biasanya gangguan yang ditimbulkan dapat mempengaruhi kondisi bekerja, lalu mempercepat juga datangnya kelelahan dan menyebabkan timbulnya beberapa penyakit. Biasanya besaran getaran itu ditentukan oleh lama, intensitas, dan frekuensi getaran. Nah, sedangkan anggota tubuh itu mempunyai frekuensi getaran tersendiri, sehingga jika frekuensi alami ini
bersonansi dengan frekuensi getaran mekanis, maka itu akan mempengaruhi konsentrasi pada saat kita bekerja contohnya. Misalnya, nah juga dapat mempercepat kelelahan, terus gangguan pada anggota tubuh seperti mata, saraf, dan juga otot. Lalu yang keempat itu ada warna. Untuk warna di sini biasanya itu dalam permainan warna dalam mendesain akan memberikan dampak psikologis bagi pengamat dan pemakainya. Misalnya, kalian memakai warna merah, nah itu memberikan kesan merangsang. Lalu ada kalian memakai warna kuning, itu memberikan kesan luas dan terang. Untuk warna hijau atau biru, itu memberikan suasana sejuk dan segar. Gelap memberikan kesan sempit. Nah, di sini kita harus memberikan permainan warna-warna terang sehingga memberi kesan yang luas. Lalu selanjutnya ada temperatur. Untuk temperatur di sini biasanya temperatur yang terlalu panas itu akan mengakibatkan cepat timbulnya kelelahan tubuh. Sedangkan temperatur yang terlalu dingin membuat gairah kerja menurun. Nah, kemampuan adaptasi manusia itu biasanya dengan temperatur luar adalah jika perubahan temperatur luar tersebut tidak melebihi dari 20% untuk kondisi panas dan 35% untuk kondisi dingin. Nah, biasanya ini adalah dari keadaan normal tubuh. Dalam kondisi normal, temperatur tiap anggota tubuh itu akan berbeda-beda. Jadi tubuh manusia itu biasanya bisa menyesuaikan diri karena kemampuannya untuk melakukan proses konveksi, radiasi, dan juga penguapan. Lalu yang terakhir di sini adalah kelembapan. Nah, kelembapan itu diartikan sebagai banyaknya air yang terkandung dalam udara. Nah, biasanya dinyatakan dalam persentase. Jika udaranya panas dan kelembapan tinggi, maka akan terjadi pengurangan panas dari tubuh secara besar-besaran dan denyut jantung itu akan terasa lebih cepat atau makin cepat. Nah, jadi di sini adalah hal-hal atau yang lingkungan fisik bagi manusia yang dipengaruhi. Nah, untuk itu materi kita untuk hari ini cukup sampai di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa langsung tanyakan kepada Budia. Atau misalkan kalian kurang jelas, kurang paham, nanti kalian bisa membaca buku LKS-nya ya. Untuk itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.